Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Alfarizi Pratama. Saya berasal dari kelas 10 Standar Industri TKJ 1 SMK Negeri 1 Majalaya. Di sini saya diberikan tugas mengenai perangkat jaringan sederhana yang akan saya kerjakan melalui aplikasi bernama Kisco Packet Tracer. Untuk perangkatnya sendiri harus ada 4 PC, 1 switch, 1 access point, dan 2 laptop. Langsung saja kita akan masuk ke dalam proses pengerjaannya. Baik, di sini ada aplikasi Kisco Packet Tracer. Namun sebelumnya kita harus mematikan perangkat internet, baik itu WiFi dan lain-lain di laptop atau PC kalian, agar saat membuka Kisco tidak perlu login terlebih dahulu dan langsung bisa digunakan. Tunggu sebentar. Dan seperti inilah tampilan di dalam aplikasinya. Lalu untuk memunculkan device ataupun perangkat yang ditugaskan tadi, kita klik yang end device. Di sini ada PC, server, laptop, dan lain-lain. Kita munculkan 4 PC, 2 laptop. Lalu untuk switch dan juga access point ada di network device. Di sini untuk switch kita ambil PT switch, dan untuk access point ada di wireless device. Namanya adalah APPT di sini. Untuk menyambungkannya kita akan gunakan kabel. Ada di connection tombol yang berwarna oranye dan berbentuk seperti petir. Di sini ada berbagai pilihan kabel. Sebelumnya kita atur dulu switch, karena colokannya itu cuma ada 4. Sementara yang harus kita sambungkan ke switch itu ada 4 PC dan 1 access point. Maka dari itu kita matikan switch. Setelah itu kita pindahkan yang ini ke sini, yang PT switch NM1C. Kita masukkan ke dalam yang kosong. Setelah itu kita langsung saja menyalakan kembali. Sudah, tinggal kita sambungkan satu persatu. Jika ini berwarna oranye, tunggu sejenak karena itu sedang memproses. Kita pakai kabel strike. Yang ini adalah kabel strike. Kita pakai kabel strike ini untuk perangkat yang berbeda-beda seperti PC dan switch, access point dan switch, dan lain-lain. Sementara untuk perangkat yang sama, contohnya PC ke PC, kita gunakan kabel crossover yang ini. Setelah itu untuk laptop kita sambungkan dengan cara wireless ke access point. Caranya klik laptop, lalu matikan, pindahkan bagian ini ke sebelah sini, lalu pilih yang WPC 300N yang paling atas, pindahkan ke lubang di sini, lalu kita nyalakan kembali. Setelah itu akan otomatis tersambung secara wireless ke access point. Begitu pula dengan laptop yang satunya. Matikan, buang, lalu pindahkan ini, nyalakan kembali. Sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah memasukkan IP address. Ada 2 cara untuk memasukkan IP address ke perangkat-perangkat seperti PC dan laptop. Yang pertama adalah masukkan satu persatu. Klik desktop, IP configuration, lalu ketik IP. Di sini
ada IP, ada subnet mask, dan ada default gateway. Untuk IP, kita masukkan IP kelas C, contohnya 192.168. Untuk IP kelas C ini, di bagian sebelah sini itu bebas mau berapa aja, asal batasannya itu sampai 255. Maka ketika kita enter, subnet masknya otomatis terisi 255, 255, 255, dan di sini 0. Karena ini adalah /24, maka di akhirnya ini adalah 0. Untuk default gateway kita masukkan sama seperti IP address di atas. Begitu pula PC yang lainnya. Untuk yang ini IP address-nya itu 192.168.1.2. Kenapa? Karena IP address ini adalah ibaratnya seperti alamat, dimana tentunya alamat itu antara rumah yang satu dan yang lainnya itu pasti berbeda-beda kan, dan maka dari itu tidak bisa sama dengan PC sebelumnya. Namun untuk default gateway itu sama seperti yang ini. Ibaratnya seperti ini. Default gateway ini adalah sebuah desa yang mencangkup rumah-rumah yang lebih daripada satu di dalamnya, dan setiap rumah itu adalah IP address. Jadi yang ini adalah alamat rumah dan ini adalah desanya. Meskipun alamatnya berbeda-beda, tapi kan desanya tetap satu gitu. Jadi default gateway-nya itu tetap sama. Begitu pula PC yang selanjutnya. Tiga, dan default gateway-nya sama. Itu adalah untuk cara yang pertama. Tinggal dilanjutkan saja dari PC keempat dan dua laptop ini sama-sama memiliki IP yang sama dengan laptop yang sebelumnya. Lalu yang kedua, cara yang kedua adalah dengan menggunakan perangkat yaitu server. Ada di end device sebelah sini. Kita pindahkan server ke sini. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel straight. Karena ini adalah dua perangkat yang berbeda. Caranya, kita klik server, lalu desktop, IP configuration, lalu masukkan IP yang tadi. Demikian dengan default gateway-nya. Setelah itu, masuk ke service, lalu klik DHCP. Di sini ada default gateway, ada DNS server. Ini adalah start IP address. Yang ini subnet mask. Di default gateway kita masukkan yang tadi 168. Tuh. Untuk DNS sebenarnya bisa seperti ini 0.0, namun saya lebih sering menggunakan 8. Ini adalah DNS Google, makanya saya sering menggunakan ini. Setelah itu kita klik tombol on yang ini, lalu save, maka ini otomatis akan berubah. Yang tadinya tidak ada jadi seperti ini. Lalu ya udah, IP configuration-nya yang tadi statis tinggal di DHCP kan seperti ini. Ini akan otomatis terisi IP-nya seperti yang ada di server tadi.
Yang ini juga sama, IP-nya sama. Begitu pula perangkat yang lainnya. Untuk laptop, jika sudah terisi IP seperti ini, ubah dulu ke statis. Setelah itu, DHCP-kan lagi. Sudah sama. Begitu pula yang satunya. Statis. DHCP. Semuanya udah dikasih IP. Jadi perangkat yang ini bisa terhubung satu sama lain. Untuk ngecek, kita klik PC yang mana aja. Laptop juga boleh. Lalu klik command prompt di desktop. Kita ketik ping spasi lalu IP yang tadi. Maka ada tulisan seperti ini, reply from, lalu di akhir ada TTL sama dengan 128 gitu. Namun jika gagal, biasanya ada tulisan seperti ini. Kita masukkan IP acak, nah jika gagal, yang muncul itu bukan reply from, melainkan request timeout. Itu tandanya IP-nya salah dan harus diatur ulang. Untuk cara yang lain, bisa kita cek dengan tanda amplop yang tertutup di sini. Kita klik dari PC ke PC. Di sini ada tulisan successful, yang berarti berhasil. Baik PC ke PC, PC ke laptop. Di sini tulisannya successful. Maka dari itu, laptop dan PC dapat terhubung satu sama lain. Dan di sini kita sudah berhasil. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di tugas selanjutnya. What do you do?